hamba-hamba Tuhan, terkhusus Bapak Pendeta yang akan melayani kita. Saya mendekati dia bukan secara pribadi, tetapi tugas sebagai pendeta saya dekati untuk melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terus Bapak Pena sebagai penanggung jawab Immanuel Valley Boy bersama Kesatuan Majelis Jemaat dan seluruh jemaat, saya ucapkan terima kasih dari Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baupu, hamba-hamba Tuhan walaupun diundang secara lisan, dan pada umumnya semua keluarga yang telah terlibat di dalam acara ini. Dari pribadi saya merasa bahwa apa yang dijalani hari ini merupakan suatu anugerah Tuhan. Pada tahun 2014 dari Sekolah Alkitab dari Siti Kupang memberi kesempatan kepada kami sebagai alumni Sakupang untuk melanjutkan pendidikan beberapa bulan untuk memiliki gelar S1. Tetapi saya menolak kesempatan itu karena mengingat anak-anak, mengingat usia. Jadi saya tidak memenuhi panggilan Tuhan lewat kesempatan itu. Dan kebetulan 2014 itu anak kami Jim juga wisuda di Batam. Jadi itu hal yang saya pikirkan. Terus datang pada beberapa bulan yang lalu, pada tanggal 30 November 2021 saya dipanggil untuk ikut ujian akhir di Kalabahi untuk berangkat ke Yogyakarta diwisudahkan. Itu pun saya banyak dalih alasan, tetapi saya teringat dengan perkataan daripada Dr. Israel John Letty almarhum, pendidikan tidak mengenal usia. Itu merupakan suatu bahasa dorongan bagi saya, sehingga saya ke Kalabahi untuk ikut ujian akhir. 59 soal yang kami hadapi dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Hampir berpoin pun terlepas di tangan. Tetapi puji Tuhan, bisa diperkenankan oleh Tuhan untuk sukses, sehingga dari Sekolah Tinggi Misiologi Yogyakarta memperkenankan kami 10 orang dari Kabupaten Alor untuk mengikuti wisuda di Solo. Jadi saat itu saya juga agak debat sedikit dengan ketua panitia, lebih baik kita undang ke Alor karena biaya keberangkatan ke Yogyakarta besar. Tetapi panitia katakan kepada kami bahwa bukan kita di Kabupaten Alor ini saja. Jadi 78 orang yang telah diwisudahkan itu dari berbagai tempat. Dari Timur Leste, dari Papua, Kalimantan. Jadi tempatnya harus di Solo. Puji Tuhan, keberangkatan kami tidak ada simpan. Memang pergumulan, kami juga mencari dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan untuk bergumul tentang keberangkatan kami. Setelah istri saya ke Kalabahi konsultasi dengan anak-anak di Batam, mereka juga merestui keberangkatan saya. Di saat saya rencana untuk keluar dari tempat ini, banyak anak-anak Tuhan yang terhubung. Sampai di Kalabahi, saya tetap merasakan tentang berkat itu. Jadi Ibu Ida sebagai tuntunan saya di dalam perjalanan, dia bilang yang lain
pakai kapal laut di Kupang, baru akan terbang ke Surabaya. Setelah itu pakai oto. Kita langsung dari alur Kupang, Bali, Solo. Jadi dia ada di Kupang, sudah urus tiket sehingga kami berangkat tanggal 8. Jadi teman-teman kami yang lain mendahului kami tanggal 5-6. Jadi mereka sudah ada di Wisma hotel, tetapi makan tetap di luar karena belum hari H. Jadi kami berangkat dengan pesawat dari Kalabahi menuju Kupang, Bali menuju Solo. Tiba di sana 1 malam, tanggal 8 malam, tidak dilayani juga, masih cari makan di luar. Nanti tanggal 9 masuk gladi bersih, itu baru dari panitia kasih makan minum. Memasuki tanggal 10 kami diwisudahkan. Jadi dari 58 orang mahasiswa derajat diploma 3 orang, sarjana 51 orang, master 14 orang, doktor 10 orang. Jadi diwisudahkan 1 kali. Jadi saya lihat saat itu ada yang pegang tangga naik panggung, naik tangga untuk naik panggung. Saya bilang saya masih kuat sedikit daripada yang pegang tangan naik lebih tua tetapi sudah kejar S2 S3. Jadi itu masih tambah saya dikuatkan lagi dengan berbagai pertimbangan yang terjadi menyangkut dengan umur yang sudah lanjut dan lain-lain. Jadi puji Tuhan, segala yang terjadi oleh karena dukungan doa. Saya teringat dengan Bapak Penanggung Jawab Immanuel Falipu yang mengangkat suatu status lewat HP, dan memang saya ada di tempat yang jauh. Kalimat itu memberi dukungan bagi saya dan saya terhibur. Jadi selesai wisuda, uang 1.300.000 yang ada di tangan saya. Kembali pun di dalam kesulitan. Tetapi anak-anak di Batam entah upaya punya perundingan bagaimana, suruh Novita untuk dampingi saya di dalam wisuda, dan sudah pilih sudah bayar tiket pesawat di Batam baru ke sana. Jadi saya juga tidak bisa kasih dalih alasan. Sehingga selesai wisuda saya masih sempat ke Batam, dan puji Tuhan saya ada di sana. Banyak keluarga yang mendatangi saya untuk pelayanan pribadi. Di gereja pun ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang membuka tangan saya melayani. Dan saya terlalu heran melihat tentang kuasa Tuhan. Saat keberangkatan saya, anak-anak saya yang ada di sini, yang ada di Batam, semua kumpul di rumah dan mereka mengulurkan tangan dengan berbagai berkat-berkat yang mereka sisihkan untuk saya. Sementara kami jalan menuju pelabuhan, ada yang masih berlari mengejar kami dengan kendaraan roda 2 untuk mendapati kami dan serahkan persembahan mereka kepada saya. Itulah suatu keajaiban Tuhan yang kami rasakan di dalam perjalanan kami. Yang kedua, anak kami Hendrik pun telah mengakhiri pendidikan di bangku SMK. Dia jurusan akuntansi dan keuangan. Jadi saya bawa ke sini, selesai doa syukuran, mereka tempat akan kembali. Kedua anak bersama Wayan dan anak kecil yang akan dibawa ke Batam untuk disekolahkan pada tahun di depan. Mohon dukungan doa sehingga Tuhan beri jalan keluar. Jadi di dalam saya mengakhiri, berkat kemurahan Tuhan yang kami rasakan di dalam diri pribadi kami, tidak ada suatu kata yang lebih indah yang saya ungkapkan bagi keluarga. Oleh karena dukungan doa dan oleh karena kesatuan roh yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita, hari ini kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita bersekutu bersama-sama. Saya memakai baju ini berdiri di depan bukan saya mau menyatakan kebanggaan, kesombongan, tapi saya merendahkan diri dan sujud menyembah kepada Dia dan menyatakan segala syukur.
oleh karena dia segala peristiwa ini terjadi. Dan saya mau mengakhiri beberapa pepatah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang terkenal. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, hari esok adalah misteri. Jadi sandang gelar yang kami miliki sarjana misiologi, jadi itu bagian penginjilan, tidak STH, sarjana misiologi atau SMIS itu singkatan. Jadi itu yang saya saksikan di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan, bahkan semua keluarga yang telah berhimpun pada hari ini, dan kami terus meminta dukungan doa. Terima kasih, acara saya kembalikan.